Perkenalkan, nama saya Bill atau sering dipanggil Willy, seorang detektif swasta di San Francisco. Saya akan bercerita tentang suatu kasus di mana saya diminta jasanya untuk menyelidikinya. Kejadiannya bermula pada Rabu pagi di akhir bulan Januari. Saya pergi ke Montgomery Street, sebuah pusat keuangan di San Francisco. Seorang pengacara bernama Jude Kennel meminta saya menemuinya di kantornya di daerah itu. Setelah sampai di kantornya, saya melihat papan nama bertulis kantor pengacara Telmac Graham Kennel and Essex. Kantornya cukup anggun, maklum mereka kan bukan pengacara kelas kacangan. Kennel menerima saya di ruang kerjanya. Umurnya sebaya dengan saya, awal 50-an tahun. Semalam setelah menelpon Anda, saya menelpon putri saya Lynn, katanya. Ketika didesak, ia mau juga mengaku bahwa penelpon gelap menghubunginya lagi untuk mengulangi ancamannya. Namun, Lynn tetap tidak mau menceritakan secara rinci apa yang dikatakan penelpon itu. Bagaimana dengan keadaan putri Anda? Tanya saya. Menurut dia baik-baik saja, tetapi saya tidak yakin. Dia kan baru berumur 20 tahun. Dia tidak sendirian kan hari ini? Tanya saya lagi. Tidak, salah seorang teman wanitanya menginap di apartemennya. Saya terdiam beberapa detik. Pak Kennel, Anda bersungguh-sungguh meminta jasa saya kan? Kemarin sudah saya katakan lewat telepon, saya mungkin tidak bisa berbuat banyak dalam kasus seperti ini. Setiap tahun, polisi dan kantor telepon mengusut ratusan pengaduan perihal penelpon gelap. Jelas saya. Saya tahu, potongnya. Bahkan mereka yang memiliki fasilitas cuma bisa menangkap atau mengenali beberapa penelpon gelap saja. Lagi pula hampir tak seorang pun dari mereka benar-benar mewujudkan ancamannya untuk mencelakai wanita yang mereka telepon. Saya tahu, polisi pun berkata begitu ketika saya lapori 2 hari yang lalu. Namun, pria yang terus-menerus meneror Lynn bukan asal memilih nama. Saya kira ia kenal dengan putri saya dan Lynn pun mengenalnya. Saya yakin itu, sambung Kennel. Saya berniat membuka mulut, tapi Kennel mencegah dengan mengangkat tangannya. Saya yakin perlu minta bantuan jasa detektif, katanya lagi. Orang itu menelpon Lynn tadi malam, padahal nomor telepon sudah saya ganti kemarin siang. Nomor itu tidak tercantum di buku telepon, jelasnya. Oh, mungkinkah orang iseng bisa menemukan nomor telepon yang tidak terdaftar hanya dalam waktu kurang dari 12 jam? Tanyanya. Rasanya memang tidak, kecuali kalau ia bekerja di kantor telepon atau mempunyai teman yang bekerja di kantor telepon. Jawab saya sekenanya. Rasanya bukan demikian, saat Kennel. Saya yakin orang itu kenal baik dengan Lynn. Ia mendapat nomor itu dari Lynn atau dari salah seorang teman baik Lynn. Barangkali Anda mempunyai dugaan siapa orangnya? Tanya saya. Tidak. Apa kata putri Anda? Ia bersikeras, pasti orang itu bukan kenalannya. Itu katanya. Apakah Anda diberitahu putri Anda siapa saja yang ia beri nomor telepon barunya? Tanya saya kepada Kennel. Tidak, ia tidak mau memberitahu. Mengapa? Hubungan kami agak renggang beberapa bulan ini, sejak ia bertunangan dengan Larry Travis. Jelas Kennel. Anda tidak merestui hubungan mereka kah? Tanya saya. Memang. Tentu saja Lynn memberontak ketika saya menyatakan pendapat saya. Barangkali ada hal tertentu yang menyebabkan Anda tidak menyukai Travers, Pak, sambung saya lagi. Saya pikir ia tidak akan bisa membahagiakan putri saya. Lagi pula Lynn masih terlalu muda untuk menikah, jawabnya. Kemudian Kennel berdehem. Hubungan seorang ayah dengan putrinya kadang-kadang bisa sulit. Saya bercerai ketika Lynn berumur setahun. Karena tidak pernah menikah maupun menjadi ayah, saya merasa tidak berwenang memberi komentar. Sementara itu Kennel mengawasi saya sejenak. Jadi Anda menerima tawaran saya untuk mengusut hal ini? Baik Pak, cuma saja saya harap Anda maklum. Kemungkinan berhasil sangat terbatas. Saya cuma bisa berusaha sedapat-dapatnya, jawab saya. Memang itu yang saya minta. Anda ingin segera menemui Lynn? Iya, jawab saya. Lynn Kennel tinggal di sebuah apartemen di Parkhurst, dekat kampus San Francisco State College, sejak ia menjadi mahasiswi 2 tahun yang lalu. Tadinya ia tinggal di rumah ayahnya di daerah Forest Hill. Ketika Lynn ketahuan diganggu penelpon gelap, ayahnya membujuknya agar mau kembali ke Forest Hill
tetapi Lin bersikeras menolak. Penelpon gelap mulai mengganggu Lin 2 minggu yang lalu. Pada minggu pertama, Lin ditelepon 3 kali. Setelah itu hampir setiap hari ia diganggu. Ayahnya baru tahu 3 hari yang lalu gara-gara Lin nampak resah dalam sebuah perjamuan keluarga. Setelah didesak-desak, Lin akhirnya mengaku bahwa ia mendapat gangguan dari seorang yang mengancam lewat telepon. Suara pria penelpon itu menakutkan dan kata-katanya cabul. Saya memarkir mobil di Grijalva Drive, tak jauh dari tempat tinggal Lin. Apartemen gadis ini berada di tingkat 3. Saya memperkenalkan diri di intercom yang terletak di atas kotak suratnya di lantai dasar. Ia segera memencet tombol yang memungkinkan saya masuk ke lift. Di apartemen C1 itu, saya berhadapan dengan seorang gadis mampe yang anggun. Wajahnya pasti menarik para juru potret dan pelukis. Rambutnya panjang, lebat, lurus, dan berwarna coklat. Matanya coklat keemasan dan bulu matanya yang panjang lentik itu asli. Sinar matanya menunjukkan bahwa sebenarnya ia sama khawatirnya dengan ayahnya. Cuma saja ia berusaha untuk menyembunyikannya. Anda tidak sendirian kan, Nona Kennel? Kata ayah Anda ditemani seseorang. Tanya saya. Ya, Connie Evans, teman kuliah saya, tapi ia ada kuliah pukul 10, jawabnya. Ya, segera akan kembali ke sini kan? Tanya saya lagi. Ya, tapi saya tidak takut sendirian kok, jawabnya. Lalu Lin berkata bahwa ayahnya terlalu berlebihan sampai menyewa detektif segala. Ia menduga penelponnya adalah orang Sinting. Menurut Lin, ia tidak mengenal suara penelponnya. Mungkin suara remaja pria karena nada suaranya tinggi dan suka selip. Lin sependapat dengan saya bahwa penelpon itu sengaja mengubah suaranya. Kepada saya, Lin pun menolak menceritakan bunyi ancaman yang diterimanya. Pokoknya isinya menyangkut seks, nadanya mendirikan bulu roma. Lin ingin sekali teror itu segera berakhir. Kepada siapa saja Anda berikan nomor telepon baru Anda, tanya saya. Cuma ayah saya, Connie, Larry, dan Tim Downs. Tunggu. Satu-satu, siapa itu Larry? Larry Travis, tunangan saya. Kami akan menikah bulan Juni, jawabnya. Oh, selamat ya. Anda sudah lama mengenalnya kah? Tanya saya. Kami pertama bertemu 3 bulan yang lalu, waktu ia masih berpacaran dengan Connie. Entah mengapa hubungan mereka putus. Setelah saya berpacaran dengan Larry, barulah saya bersahabat dengan Connie. Larry mahasiswa University of California, tetapi tidak tinggal di Berkeley, melainkan di Missouri Street, Potrero Hill. Tadi Anda menyebut Tim Downs. Siapakah dia itu? Tanya saya. Teman Larry, jawabnya. Tim Downs ternyata pembantu tukang leading. Ia tetangga Larry. Mereka bersahabat gara-gara keduanya sama-sama gila olahraga. Mengapa Anda memberi nomor telepon Anda kepada Downs? Tanya saya. Karena ia sahabat Larry, jawabnya. Apakah ia memintanya? Tanya saya. Tidak, semalam ia dan Larry singgah untuk mengajak saya menghadiri pesta kemenangan The 49ers. Tetapi saya masih belum selesai ujian. Ketika itulah saya memberi nomor telepon kepada Larry. Karena Downs hadir, saya memberinya juga nomor telepon itu, jawabnya. Saya mencatat alamat rumah dan tempat kerja Downs. Menurut Lin, selain mereka, tidak ada orang lain yang tahu nomor telepon barunya. Apakah Anda kedatangan tamu yang melihat nomor di pesawat telepon Anda? Tanya saya. Tidak ada tamu. Ada. Kemarin Jules Reeves datang pada saat petugas telepon berada di sini. Tapi cuma sebentar. Saya rasa sih tidak mungkin dia melihat nomor telepon saya. Reeves itu teman Anda kah? Tanya saya. Ya, kenalan. Ia asisten dosen di jurusan sejarah dan tinggal di tingkat 5E, jawabnya. Untuk apa ia datang? Tanya saya lagi. Meminjam buku puisi zaman Victoria, jawab Lin. Apakah ia pernah naksir Anda? Lin tertawa. Jul, dia sih cuma berminat pada buku tua dan sejarah. Apakah Anda pernah melihat petugas kantor teleponnya kemarin-kemari? Tidak pernah. Apakah Anda kenal seseorang yang bekerja di kantor telepon? Tidak. Anda menduga bel pintu berbunyi. Lin melirik arlojinya. Mungkin Connie, katanya. Dia akan segera kembali begitu selesai ujian. Memang benar Connie. Pukul berapa sih sekarang? Begitu kedengaran suaranya ketika pintu dibuka oleh Lin. Sialan, arlojiku mati lagi, sambungnya. Pukul 12.55. Kau tidak perlu ke universitas lagi kan hari ini? Tanya Lin. Tidak, aku ingin menonton Another World di TV. Ujian ternyata lebih lama dari yang kuduga. Tandas Connie. Saat itu keduanya masuk ke ruang duduk. Oh, Anda pasti detektif yang disewa ayah Lin kan ya? Kata gadis berambut pendek pirang yang sebaya dengan Lin itu.
Ia permisi mengambil Coca-Cola ke dapur sementara saya melanjutkan wawancara dengan Lin. Selain Anda, siapa lagi yang memiliki kunci apartemen ini? Tanya saya. Tidak ada, jawabnya. Tunangan Anda? Wajah Lin berubah merah. Menarik juga melihat ada gadis masih bisa tersipu-sipu di zaman yang serba boleh ini. Tidak, jawabnya. Hubungan Larry dan saya bukan jenis demikian. Ketika Connie yang kurus itu muncul sambil menghirup Coca-Cola dari kaleng, saya bertanya kepada teman Lin itu. Apakah Anda memberikan nomor telepon Lin kepada orang lain? Tidak, tentu saja tidak. Apakah Anda menceritakan kepada orang lain bahwa Lin mempunyai nomor telepon baru? Tidak. Apakah Anda pernah menelponnya pada saat Anda bersama orang lain? Tanya saya lagi. Tidak, saya kan di sini terus. Sejak... Saat itu telepon berdering. Lin menggigit bibirnya. Saya bersikap waspada. Connie tidak jadi mereguk Coca-Colanya. Mungkin Larry atau ayah, kata Lin sambil beranjak ke telepon. Saya membuntutinya. Setelah ragu-ragu sejenak, Lin mengangkat gagang telepon. Halo. Setelah itu wajahnya pucat. Saya menyambar gagang telepon, tetapi yang saya dengar cuma desiran dan bunyi klik. Disusul bunyi sambungan lenyap. Diakah itu? Tanya Connie setengah berbisik. Lin mengangguk. Apa yang dia bilang? Tanya saya. Lin menggelengkan kepala. Rasa takut membuat matanya nampak lebih besar. Lin, apa yang dia bilang? Dia bilang, kata-katanya seperti menyangkut di leher. Baru beberapa detik kemudian bisa keluar. Dia bilang, dia akan membunuh saya. Kata Lin, pria itu berkata, kalau aku tidak bisa memperolehmu, orang lain pun tidak. Saya tinggal beberapa menit lagi di apartemen itu sebelum meninggalkan Lin dengan Connie Evans. Ancaman itu mungkin saja sekedar omong kosong, tetapi bisa juga si pengancam itu cukup gila untuk melaksanakannya. Adalah tugas saya untuk menganggapnya serius. Saya tidak bisa segera menghubungi Jude Kennel sebab ia sudah memberitahu bahwa sepanjang siang itu akan berada di ruang sidang pengadilan. Jadi saya pun naik ke tingkat 5 untuk mengetuk apartemen 5E. Siapa ya? Tanya Jules Reeves dari dalam. Saya beritahu nama, pekerjaan, dan perihal saya sedang mengusut telepon gelap yang baru diterima Lin. Sebentar, sahut Reeves. Kedengaran kunci dibuka, kemudian pintu menganga sedikit, tetapi rantainya tetap tercantel. Perlihatkan dulu kartu identitas Anda, katanya. Setelah puas mengamati fotokopi kartu identitas dan mengamati saya juga, barulah ia membuka cantelan rantai. Mesti hati-hati, soalnya sudah beberapa kali ada maling masuk ke gedung ini. Saya akan punya sejumlah buku berharga, katanya. Reeves berumur 25 tahun, tubuhnya tambun dan rambutnya jarang. Matanya yang hijau itu mengintip dari balik kacamata yang bundar kuno. Penampilannya mencerminkan ia kutu buku. Apartemennya sama dengan apartemen Lin, cuma jendelanya menghadap ke Danau Mercy dan lapangan golf Harding Park. Perabotnya sederhana dan tanpa imajinasi tetapi rapi. Dua dinding ruang duduknya ditutupi rak berisi buku. Kebanyakan novel zaman Victoria yang konon diperolehnya dari lelang buku-buku antiquariat di London. Ketika saya perhatikan, ternyata novel-novel itu bukan cuma tua, tapi juga porno. Mestinya Anda cukup berada sampai bisa membeli buku kuno di London, kata saya. Ah, tidak juga, katanya. Saya mendapat warisan kecil dari ayah saya 7 tahun yang lalu. Lumayanlah untuk mengongkosi sekolah. Pergi ke London dan membeli buku, jawabnya. Orang ini jauh dari menarik. Ia sangat berminat pada buku-buku porno. Sementara itu, Lin gadis yang sangat menarik. Siapa tahu minat Reeves terhadap buku-buku porno bukan semata-mata karena alasan akademis. Lagi pula, ceritanya tentang buku memberi kesan bahwa ia jenis orang yang obsesif. Bayangkan saja, ke London pun dikejarnya. Lin ditelepon lagi ya 2 kali. Sekali semalam, sekali lagi pagi ini. Yang terakhir tidak porno, tapi mengancam akan membunuh. Reeves terlihat kaget. Jadi Anda paham mengapa saya harus menemukan si penelpon secepat mungkin, kan? Paham. Tapi apa yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda? Tolong Anda jawab pertanyaan-pertanyaan saya. Kemarin katanya ketika ia singgah ke tempat Lin, di sana memang sedang ada petugas telepon. Ia tidak melihat nomor telepon baru Lin, tapi ia bisa menduga apa yang kira-kira sedang dikerjakan petugas itu. Reeves pernah bertemu dengan tunangan Lin. Ia tidak suka kepada Larry Travers, sebab orangnya sok cuma memikirkan kepentingannya sendiri dan tidak pandai. Yang dibualkannya cuma olahraga dan bir. Padahal Lin cerdas dan belajar dengan serius. Reeves heran mengapa Lin memilih Travers
untuk menjadi tunangannya. Reeves tidak kenal pada Tim Downs. Mengapa Anda begitu memperhatikan orang-orang yang dikenal oleh Lynn? Tanya Reeves. Anda menduga penelpon itu salah seorang darinya? Kemungkinan besar demikian. Orang-orang yang diberitahu nomor telepon barunya cuma teman-temannya. Saat ini sudah 2 kali ia ditelepon, padahal telepon baru dipasang siang kemarin. Oh, kata Reeves. Ia menghela napas. Kasihan Lynn, tentu ia sangat tegang. Seorang teman wanita mendampinginya saat ini. Jelas saya. Siapa? Tanyanya. Connie Evans. Oh, si wanita komputer. Saya tidak suka komputer karena dingin, tidak manusiawi. Komentar manusia sejarah itu. Saya memberikan kartu nama saya lalu meninggalkannya. Saat ini rasanya cuma ada 3 orang yang pantas dicurigai. Reeves, Travers, dan Downs. Untuk mengetahui apakah ada orang lain lagi, saya harus mencari Travers dan Downs dulu. Pukul 15.30 saya berada di muka pintu apartemen Travers. Sia-sia saja saya menekan tombol belnya. Menurut tetangganya, seorang wanita setengah baya yang tinggal tepat di bawah apartemen Travers, tunangan Lynn itu kelihatan mengangkuti barang-barangnya tadi pagi. Jangan-jangan ia pindah, entah kemana. Wanita itu mengeluh, katanya Travers sering mengadakan pesta liar yang hingar-bingar di apartemennya. Travers dan para tamunya minum-minum sampai subuh. Gadis yang dibawanya menginap pun berganti-ganti terus. Wanita itu dan suaminya tidak suka kepada Travers, karena keluhan mereka selalu diabaikan. Mengapa Lynn tidak memberitahu tunangannya akan pindah, pikir saya. Apakah ia sengaja tidak memberitahu, ataukah ia memang tidak tahu? Apakah Lynn tahu tunangannya kerap mengadakan pesta-pesta liar dan mengajak para wanita menginap? Mungkin Tim Downs bisa mengungkapkannya. Saya mendatangi apartemen Tim Downs. Nama yang tertera di situ bukan namanya, tapi nama seorang wanita, Pam Scott. Keadaan apartemen itu lebih buruk daripada apartemen Travis. Tidak ada orang di apartemen itu. Pada saat saya akan meninggalkannya, muncullah seorang pria muda bertubuh kekar seperti pemain American football. Rambutnya hitam, tergerai ke bahu, dan kumisnya yang lebat bersambung dengan cambangnya. Pria itu mengenakan pakaian kerja tukang ledeng. Ia Tim Downs yang baru pulang kerja. Dengan mata galak, ia memandang saya. Sinar matanya tidak banyak berubah. Ketika saya memperlihatkan fotokopi kartu identitas saya. Siapa yang menyewa Anda? Ayah Lynn kah? Tanyanya. Iya, jawab saya. Pantaslah, orang mapan memang suka berlebihan. Kan bukan anaknya sendiri saja yang pernah ditelepon orang jorok-jorok. Apa anehnya sih? Di San Francisco kan banyak manusia sinting. Tapi tidak banyak yang jiwanya diancam, lanjut saya. Memang pria itu mengancam akan membunuh? Tanyanya. Iya, pagi ini. Astaga, menurut Anda dia serius kah? Tim Downs berubah galak ketika diberitahu bahwa orang yang mendapat nomor telepon baru Lynn cuma ayah Lynn, Larry Travis, dan dia. Anda menuduh saya ya, katanya. Siapa menuduh Anda? Saya datang ke sini untuk bertanya. Bertanya apa? Tanyanya. Anda memberikan nomor telepon Lynn kepada orang lain kah? Tanya saya. Downs mengaku tidak memberikannya kepada siapa-siapa, bahkan juga kepada Pam Scott, wanita yang hidup bersamanya. Downs tidak tahu apakah Travers memberikan nomor telepon Lynn kepada orang lain. Tanya saja kepadanya, katanya. Ia tidak ada di apartemennya, jawab saya. Akhirnya setelah dikertak, mau juga Downs memberitahu tempat-tempat yang sering dikunjungi Larry Travers. Travers katanya biasa ada di rumah minum Elrod sekitar pukul 17. Kemungkinan ia juga masih akan kembali ke apartemennya atau menginap di kapal Hidalgo. Menurut Downs, Larry Travers akan segera pindah ke San Diego, karena pada semester yang lalu ia drop out dari University of California. Ia akan berangkat bersama seorang temannya, membawa kapal Hidalgo ke Diego. Entah Lynn sudah tahu atau belum. Dia kan akan menikah dengan Lynn, kata saya. Downs tertawa terbahak-bahak. Dia bukan jenis pria yang berniat menikah. Lynn kan gadis cantik yang agak membosankan, karena gagasannya kuno. Mana mau dia tidur dengan Larry kalau tidak dijanjikan akan dinikahi. Leher saya serasa tercekik oleh amarah. Kurang ajar juga Larry Travis. Rupanya janjinya kepada Lynn cuma sekedar gombal. Setelah merasa cukup menghisap madu seorang gadis baik-baik, dengan seenaknya saja ia akan pergi meninggalkan korbannya. Saya tidak heran kalau makhluk seperti ini bisa menjadi penelpon gelap. Saya mencari Travis di Elrod. Rupanya dia tidak ada di sana. Menurut bartender, Travis belum datang. Katanya Travis minum bir seperti minum air. Bahkan serealnya untuk sarapan pun bukan disiram dengan susu, melainkan dengan bir. Saat itu pukul 17. Saya meninggalkan Elrod sebentar untuk menelpon Jude Kennel.
Saya laporkan semua yang saya ketahui, termasuk bahwa Larry Travis sering mengadakan pesta liar dan mengajak berbagai wanita menginap. Namun saya tidak memberitahu alasan Larry Travis untuk bertunangan dengan Lynn. Kehidupan seks Lynn adalah urusannya sendiri. Jude Kennel marah sekali mendengar tingkah laku Larry Travis. Sekarang juga ia akan berangkat memberitahu Lynn. Saya memberitahu bahwa saya akan mencari Travis. Jude Kennel memberi saya nomor telepon rumahnya supaya bisa menghubungi dia setiap saat. Sampai pukul 18.30, Travis tidak muncul di Elrod. Jadi saya kembali ke apartemennya di Missouri Street. Jendelanya di tingkat 3 terang. Sementara itu, di tempat parkir ada mobil Triumph TR3 yang sudah butut. Seorang pria muda bertubuh atletis sedang memuat barang ke bagasi mobil itu. Travis segera tahu bahwa saya detektif yang disewa ayah Lynn, karena Don sudah menelponnya. Berlainan dengan Dons, ia tidak bersikap bermusuhan. Ia memberi kesan sebagai orang yang lurus hati. Wajahnya tampan dan tubuhnya yang atletis itu mirip remaja. Rambutnya panjang dan pirang, kumisnya pun pirang. Pantas banyak wanita yang jatuh hati, padahal hatinya busuk. Di mana Anda pada pukul 13 yang ini? Di mana Anda pada pukul 13 yang ini, Bung? Tanya saya. Pada saat Lynn menerima telepon gelap ya? Di mana Anda? Bukan saya yang menelpon. Lynn gadis yang istimewa buat saya. Menyakitkan dia adalah hal yang paling tidak saya inginkan di dunia ini. Mengapa Anda merecoki saya bukan mencari penerbun itu? Tanyanya. Saya maju selangkah. Jawab pertanyaanku, Travers. Di mana kau pada pukul 13 ini? Saya menegaskan pertanyaan sebelumnya. Ia tidak menjawab, cuma menggabrukan pintu bagasi dan menjauhi saya. Ketika ia masuk ke mobilnya, saya bergegas menghampiri tetapi terlambat. Ia keburu menghidupkan mesin dan kabur. Saya menjemput mobil saya di tempat parkir lalu pulang. Soalnya percuma saja saya menyusul ke tempat kapal-kapal ditambat. Saya tidak akan bisa masuk tanpa kunci dan tanpa ada yang membukakan pintu. Malam itu saya telepon Jude Kennel untuk memberi laporan terakhir. Pagi-pagi Jude Kennel menelpon. Suaranya terdengar lelah dan risau. Katanya semalam Lynn menolak diajak menginap di Forest Hill. Malah ia pergi dengan Connie ke pertemuan drama karena tidak betah dikurung di apartemennya. Hari itu penelpon gelap tidak mengganggu. Lynn tidak mau mempercayai keterangan negatif tentang tunangannya. Ia yakin Travis mencintainya. Pagi ini ketika Kennel menelpon lagi, putrinya tetap pada pendapatnya. Kennel berpesan agar saya menyampaikan ancamannya kepada Travis. Kalau Travis berani mendekati putrinya lagi, Kennel akan membunuhnya. Mendengar ancaman Kennel, saya meninggalkan sarapan untuk memacu mobil saya ke tempat Hidalgo ditambat di China Basin. Ketika berkeliling mencari tempat parkir, saya melihat Triumph TR3 tersembunyi di balik traktor. Sulit juga mencari Hidalgo di tempat sebesar itu. Untung saya bertemu dengan seorang pria berpotongan petinju yang memberitahu tempat kapal itu ditambatkan. Katanya, Larry tidak tampak sejak pagi. Kapal fiberglass sepanjang 10 meter itu sepi saja. Geladak dan kokpitnya kosong. Saya melompat naik dan menuju ke sebuah ruangan di bawah yang diterangi lampu. Travis, panggil saya, tetapi sunyi. Akhirnya saya tiba di dapur yang memperlihatkan sisa-sisa hamburger McDonald dan botol-botol bir kosong serta kaleng-kaleng bekas minuman ringan. Saat itu saya merasa bulu kuduk saya merinding. Saya mempunyai firasat ada sesuatu yang tidak beres. Dengan hati-hati saya singkapkan tirai ke ruang sebelah. Di sana menggeletak Travis dengan sebelah kaki menggantung ke geladak. Pelipis kirinya berlubang. Lubang itu hitam oleh darah kering. Sebelah tangannya memegang pistol otomatis Smith & Wesson kaliber 38. Namun saya yakin ia tidak bunuh diri. Ada yang membunuhnya. Saya pulang ke kantor. Rasanya saya memerlukan secangkir kopi untuk mengembalikan semangat. Ketika sedang menunggu air mendidih, saya memeriksa alat penjawab telepon. Apakah selama saya pergi ada orang menelpon saya? Ternyata cuma seorang dan tidak mau berbicara dengan mesin. Sebab ia tidak meninggalkan pesan apa-apa. Mesin? Tiba-tiba saja otak saya bekerja. Menghubung-hubungkan segala macam informasi yang saya peroleh selama ini. 15 menit kemudian saya memperoleh gambaran lengkap. Saya yakin tahu siapa pembunuh Travis. Saya pun tahu siapa penelpon yang mengganggu Lynn. Saya merasa khawatir, saya harus bergegas menyelamatkan Lynn. Jangan-jangan saya sudah terlambat. Saya ngebut ke apartemen Lynn. Walau berulang-ulang menekan bel di dekat namanya, panggilan saya tidak dijawab.
Saya menjadi panik, lalu saya teringat pada Jules Reeves. Saya tekan tombol 5E. Reeves menjawab. Setelah saya memperkenalkan diri, ia membiarkan saya masuk. Untuk menghemat waktu, saya berlari menaiki tangga ke tingkat 3. Rasanya dada saya hampir pecah ketika tiba di depan pintu apartemen C1. Pintunya terkunci. Percuma saja saya memanggil-manggil dan menggedor-gedor pintu. Akhirnya ada wanita tetangga Lin mencengukkan kepala dengan wajah khawatir. Untuk menghemat waktu, saya mengaku bahwa saya polisi. Apakah ia melihat Lin hari ini? Tidak, jawabnya. Pada saat saya mencari penjaga apartemen, Riff muncul. Ia sudah menduga saya pergi ke apartemen Lin. Ketika saya bertanya apakah ia bertemu Lin pagi ini, ia menjawab bahwa tadi pagi ia berpapasan dengan Lin di lobi. Lin kelihatan sangat risau. Saat itu Lin bersama Connie Evans. Mereka berniat meninggalkan gedung sambil membawa koper. Mereka tidak memberitahu akan kemana. Di mana Connie Evans tinggal? Tanya saya. Reeves cuma tahu wanita komputer itu tinggal di daerah Sunset, dekat Great Highway. Tanpa memberikan Reeves lagi, saya berlari turun. Connie Evans adalah pembunuh Travers dan penelpon gelap itu. Di bilik telepon umum, pada buku telepon saya menemukan nama C. Evans, alamatnya 47th Avenue. Itulah satu-satunya Evans dekat Great Highway. 15 menit kemudian saya tiba di depan rumah itu. Di halamannya yang dipenuhi tanaman layu, saya melihat ada mobil. Telapak tangan saya berkeringat ketika tidak ada orang keluar setelah bel pintu ditekan. Waktu saya akan memijat bel lagi, pintu dibuka oleh Connie Evans. Mana Lin? Tanya saya. Di kamar, jawab Connie dengan wajah dan suara datar saja. Lin Kennel terbaring di ranjang. Ia bergerak sedikit ketika saya memeriksa denyut nadinya yang ternyata jelas terasa. Lin masih hidup, tapi wajahnya sembab dan bibirnya yang kering itu pecah-pecah. Apa yang telah kau berikan kepada Lin? Tanya saya kepada Connie. Hanya obat tidur, jawab gadis kurus itu acuh tak acuh, diselingi menghirup Coca-Cola dari kaleng. Berapa banyak? Tanya saya. Paling-paling 3. Dia sangat sedih karena Larry tewas. Dari mana dia tahu? Kau memberitahu kan? Bukan. Ayahnya menelpon. Ayahnya ingin membawa Lin pergi tapi dia tidak mau. Dia meminta menginap di sini. Dari mana Anda tahu soal ini? Saya tidak segera menjawab. Di sebuah sudut ruang duduk terdapat berbagai peralatan elektronik. Radio, video, kaset recorder, komputer, dan macam-macam lagi. Sebuah mesin penjawab dikaitkan ke telepon. Kemarin, jawab saya, ketika Lin menerima ancaman dari telepon, kita bertiga ada di apartemennya. Waktu saya mengambil gagang telepon dari Lin, saya mendengar desiran dan bunyi klik sebelum hubungan putus. Bunyi klik selalu terdengar kalau seseorang memutuskan hubungan telepon. Tapi desiran hanya ada kalau kita mempergunakan mesin. Saya baru sadar tadi pagi ketika memeriksa mesin penjawab telepon saya. Connie Evans cuek saja sambil menghirup Coca-Colanya. Ada mesin lain yang menghasilkan bunyi, desiran, dan klik, yaitu mesin untuk menyampaikan pesan seperti kaset recorder milikmu itu. Kau ahli elektronik, Connie. Kau merekam pesan di kaset dan menghubungkan rekaman ke telepon dan ke komputer. Lalu kau memprogram komputer supaya menelpon pada saat detektif yang disewa ayah Lin ada di apartemen Lin dan kau juga ada di sana. Maksudmu, agar kau tidak dicurigai sebagai si penelpon gelap. Atau mungkin kau ingin melihat wajah Lin pada saat kau mengancam akan membunuhnya. Saya tidak berniat membunuhnya. Saya cuma ingin menyakiti dia. Lebih daripada ia menyakiti saya dengan merebut Larry dari saya. Saya mencintai Larry dan Larry dulu pun mencintai saya. Kami akan menikah, lalu Lin mengambilnya. Saya ingin Larry kembali, tapi ia tidak mau. Ia malah selalu menjemput Lin ke universitas. Sejak itu saya benci Lin. Mengapa kau pura-pura menjadi pria dan berkata yang jorok-jorok di telepon? Tanya saya. Karena Lin bilang dia takut dan benci kepada pria yang berbicara begitu, jawabnya. Ancaman itu masih ada di kaset dan belum dihapus. Ternyata kemarin malam Connie diam-diam mendengarkan Jude Kennel memberitahu bahwa Travers akan meninggalkan Lin dan bahwa Travers bukan pemuda baik-baik. Connie seperti Lin tidak percaya Travers pemuda hidung belang. Harapan Connie timbul bahwa Travers akan kembali kepadanya. Ia pergi ke apartemen Travers, pemuda itu tak ada. Ia menyusul ke China Basin, tapi tidak diperkenankan masuk.
Ketika ia sudah putus asa, Travers datang dengan Trimnya. Ia ikut masuk dengan Travers. Sesudah tidur bersama, Connie minta diperkenankan ikut ke San Diego. Larry Travers menolak betapapun Connie memohon-mohon. Travers malah tertawa. Connie, Lynn, dan para wanita lain sama saja baginya, kata Larry Travers. Karena merasa dipermalukan, Connie mengambil pistol penembak hiu yang ada di kapal itu dan menembak kepala Travers. Kini saya tidak ingin menyakiti Lynn lagi, katanya. Apakah Anda akan memanggil polisi sekarang? Tanyanya kepada saya. Ya, jawab saya dengan berat hati. Silahkan, jawab dia.